warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Dian Amelia dalam program Education Talk Politeknik Bosowa. Tentunya seperti biasa, saya tidak lupa ditemani oleh salah satu narasumber terbaik kita yang tentunya tidak asing lagi nih bagi sobat-sobat Politek Bos. Ayo, pastinya sudah tidak sabar ya. Ya dong, pastinya. Oke. Sebelumnya kita perkenalkan dulu narasumber kami hari ini itu ada Bapak Edi Hidayat. Halo, Iya, Pak Edi. halo Ibu Amel. Oke, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Amel gimana kabarnya? Alhamdulillah, seperti biasa, Oke. luar biasa. Oke, teman-teman semuanya, hari ini kita akan membahas terkait PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa. Tentunya kan mau tahu kan apa sih PKM ini? Oke, langsung saja. Bapak Edi Hidayat. Iya. Oke, boleh dong sedikit dijelaskan apa Boleh sih PKM? dong. Oke, jadi buat teman-teman sekalian, kita pasti tahu ya bahwa mahasiswa kan dituntut untuk berprestasi, Bu Amel ya, Iya. dan aktif di kampus. Nah, salah satu kompetisi tertinggi untuk mahasiswa itu adalah PKM Iya. atau Program Kreativitas Mahasiswa. Nah, ini terkadang kalau kita di universitas atau di politeknik, kadang kita sedikit ambigu dengan PKM karena PKM ada dua. Iya. Yang untuk mahasiswa itu Program Kreativitas Mahasiswa. Kalau untuk dosen ada lagi PKM, Pengabdian kepada Masyarakat. Masyarakat. Nah, Oke. akan kita bahas kali ini adalah PKM dalam artian Program Kreativitas Mahasiswa. Mahasiswa. Oke. Ya. Jadi mungkin ada sih sebagian mungkin dari teman-teman di sini yang mungkin belum tahu kenapa sih mahasiswa wajib mengikuti PKM tersebut. Ya, oke. Jadi bukan wajib sebenarnya ya, Iya. tapi sangat dianjurkan untuk ikut ke dalam PKM. Ada beberapa alasan. Yang pertama, kita tahu ya bahwa ada kegiatan MBKM sekarang, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, kegiatan MBKM ini di dalamnya juga ada kegiatan PKM. Jadi teman-teman mahasiswa bisa ngeklaim aktivitas PKM-nya ke dalam nilai MBKM-nya. Selain itu ada juga yang namanya SKKM, Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa. Nah, itu juga bisa diklaim. Jadi PKM ini sangat-sangat menguntungkan lah untuk mahasiswa. Selain itu kita juga tidak bisa lupa bahwa Iya. PKM ini tuh kan diperlombakan. Iya. Nah, pasti kalau lomba kan ada hadiahnya Ada ya. hadiah nih, Nah, ya. itu sangat-sangat bagus lah buat mahasiswa gitu. Ada kira-kira. insentif Iya dong, tipis-tipis ya. ada pastinya ada. Tentunya. Apalagi mungkin kalau di PKM tersendiri kan seperti yang Bapak bilang banyak manfaatnya ya. Iya, heeh. Apalagi ini saya juga mau bertanya nih Pak. Kira-kira ada berapa bidang sih terbagi PKM tersebut? Oke. Jadi secara umum itu PKM ada dua bidang ya, dua jenis, maaf. Yang pertama itu ada PKM pembuatan proyek. Jadi mereka membuat barang. Itu kalau nggak salah ada 5 bidang. Dan kemudian ada lagi PKM yang namanya PKM insentif. Nah, PKM insentif ini mahasiswa tidak perlu untuk membuat luaran berupa alat. Jadi sangat mudah dan kalau menurut saya sebaiknya sih mahasiswa kalau politeknik ya, apalagi yang masih level semester 1, semester 2 kalau mau ikut PKM, mulailah dari PKM yang insentif saja dulu. Jadi karena dia tidak terlalu berat tanggung jawabnya, tetapi prestasinya tetap sama dengan PKM-PKM yang lainnya juga. Perbedaannya itu seperti apa Pak? Oke, kalau bicara perbedaan, Iya. kalau PKM yang 5 bidang itu dia kan harus membuat barang Iya. di akhirnya. Jadi mahasiswa perlu menyusun RAB, pembelian bahan dan segala macam, yang mungkin terdengar agak ribet begitulah. Nah, tapi kalau PKM yang insentif, mahasiswa itu hanya perlu menuliskan idenya saja atau temuan-temuannya, kemudian mengajukan tulisan tersebut. Kalau lolos dapat deh hadiah insentif nantinya. Oke, kayak bikin proposal gitu ya untuk Iya, karya ilmiahnya ya. Ya, betul. Untuk di Politeknik sendiri Pak, sudah ada berapa mahasiswa nih? Atau udah banyak nggak sih Pak mahasiswa yang sudah pernah mengikuti PKM tersebut? Kalau di tempat kita di Politeknik Bosowa tiap tahun pasti ada yang ikut ya, pasti ada yang ikut. Tetapi yang kalau saya lihat dari datanya, kebanyakan itu mahasiswa ikutnya yang 5 bidang. Yang banyak-banyak ya. Yang 2 bidang itu yang insentif kurang yang ikut. Padahal potensi terbesar kita itu ada loh di sana sebenarnya. Mahasiswa kita pinter nulis, dosen-dosennya sebagai pembimbingnya juga pasti pinter nulis lah. Nah, itu sebenarnya bisalah dimaksimalkan untuk tahun depan nantinya. Tahun depan. Jadi sudah ada ancang-ancang resolusi Iya 2024 dong, ya. pastinya. Oke. Jadi sudah ada nggak nih Pak kira-kira target-target ikut ke depannya? Iya, sudah ada. Selain mungkin bilang yang insentif ya kan keseringan ikut yang 5 bidang. Iya, Nah, apa sudah ada target-target untuk
ancar-ancar nih mahasiswa, Pak saya mau ikut yang 2 bidang dong Pak, Iya, bantu heeh. dong Pak. Udah ada. Dan juga melalui unit kemahasiswaan di kampus itu sudah dibikin grup-grup ya atau Iya. komunitas di mana mahasiswa yang emang punya minat ikut PKM tapi dalam tanda kutip nggak bisa bikin barang, ya kita arahkan buat ayolah sini ikut yang insentif aja, tinggal nulis, nanti dibantu sama dosennya kan. Dosennya juga pasti bantuin lah, nggak mungkin nggak dibantuin sama dosennya. Nanti kita akan ikutkan nantinya. Dan itu berapa lama Pak? Dalam artian apa nih? Berapa lamanya nih? Berapa lama proses pembuatan proposalnya, terus jangka waktu dari misalnya yang dikasih pemerintah itu untuk ikut PKM itu berapa lama? Oh oke. Kalau kita bicara timeline pemerintah biasanya sih dia singkat ya. Kadang cuma sebulan, kadang sebulan setengah. Itu 2 cukup? bulan itu jarang 2 bulan. Cukup. Malah lebih dari cukup itu. Karena kalau mahasiswa emang niat serius, dosennya pun yang bimbing serius, saya yakin paling 3 hari 5 hari selesai kok proposalnya. Dan itu harus per kelompok atau boleh kita perorangan? Harus per kelompok. Per kelompok Harus. minimal berapa orang? Minimal dia 3 orang dan dia berasal dari angkatan yang berbeda. Angkatan yang berbeda. Jadi misalnya 1, 3, 5 kayak Ya, gitu ya? heeh. Jadi Oke. kalau ketuanya itu semester 6, berarti anggotanya harus adik-adiknya. Oke. Kalau yang ketuanya semester 1 ya anggotanya kakak-kakaknya. Iya. Agak gimana ya kalau ketuanya yang agak semester 1, kakak-kakaknya jadi Oh, nggak anggota? apa-apa. Nggak apa-apa ya Mas ya? Iya dong, nggak apa-apa. Oke. Jadi teman-teman di Politeknik Boswa apa sudah ada acar-acar nih ngikut-ngikut PKM-nya Bapak Harus Edi? dong, harus Bapak Edi ada sudah siap dong. membantu Iya, loh teman-teman. Pastinya. Sudah siap bantu banget Pak Iya. ya? Dan kemudian untuk sekarang ini saya diberikan Oke. amanah oleh unit yang mengurusi PKM di Iya. kampus. Jadi saya diberi amanah untuk mendampingi teman-teman mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa yang tertarik untuk ikut dalam PKM bidang artikel ilmiah. Oke. Jadi saya akan bantu nanti total kita akan bantu tulis gimana bagusnya biar bisa tembus dapat insentif nantinya. Oke, saya punya pertanyaan lagi nih Pak. Iya. Saya kan pernah baca nih di berita Politeknik Boswa. Ya. Nah, sepertinya ini Pak pernah ya raih Iya dong, insentif pernah nih yang dong, terakhir pernah. ya. Iya, tahun ini. Tahun ini. Itu judulnya apa nih Pak? Aduh, judul artikelnya ini Iya. kadang kita agak lupa ya karena kan kalimat-kalimat ilmiah kadang panjang gitu Iya. ya. Nah, tapi kalau kalau kita simpulkan, jadi kemarin kami lolos 2 judul penelitian, itu Banyak dapat juga ya. insentif ya 2. Yang pertama itu tentang gimana kita menguji kekasaran benda dengan menggunakan sensor getaran. Oke. Kemudian kalau yang kedua, gimana kita mengukur kualitas kejernihan air kolam dengan menggunakan sensor suara. Oke, saya tertarik dengan yang kedua nih Pak. Ya, saya pun tertarik juga sih. Kadang-kadang kalau baca tulisan itu kembali, tulisan mahasiswa, Iya. kadang saya juga mikir loh kok bisa ngukur kejernihan air tapi pakainya suara Suara, gitu. Kayaknya itu yang membuat tulisan kemarin lolos karena kayaknya itu judulnya bikin orang penasaran, akhirnya jurinya tertarik buat membaca sampai selesai. Oke, bisa dong di spill sedikit isi tulisannya nih Pak. Oh untuk bisa yang dong, kedua, ya. bisa. Silakan. Oke, jadi kalau teman-teman pasti tahu lah ya, Mbak Amel pasti sering lah ya minum kopi ya. Oh, sering dong. Oke. Tentunya. Kalau saya tanya kopi itu airnya hitam karena apa sih? Karena kopinya warna hitam. Oke. Bubuk Karena kopinya. Oke. ketika diaduk partikel kopinya kan naik ya. Iya. Nah, berarti yang membuat airnya hitam itu adalah bubuk-bubuk kopinya. Iya. Nah, sekarang gini, bisa nggak sih saya mendeteksi seberapa banyak bubuk kopi di dalam airnya itu? Tidak sih kalau saya. Tidak sih kalau Ya saya. itu kita bisa ukur. Kita bisa ukur kalau beberapa orang itu pasti berpikirnya pakai kamera. Iya. Nah, pakai kamera. Tapi itu kan metodenya sudah umum lah ya. Iya. Tinggal difoto terus dibandingin mana yang lebih gelap, mana yang lebih terang. Nah, tapi kalau itu kreativitasnya di mana? Nah, padahal ini kan lombanya lomba kreativitas. Nah, kita melihat di mana kreativitas mahasiswa itu muncul. Nah, makanya tim kami itu saya bersama mahasiswa yang saya bimbing, kita berpikir, oh kayaknya bisa deh kita pakai suara. Iya. Karena pastikan gelombang-gelombang suaranya itu akan dipantulkan oleh partikel kotoran di dalam kolam. Oke. Nah, ternyata kita uji, ternyata beneran bisa. Mhm. Nah, setelah itu bisa, kita tulis, laporkan, lolos Lolos. keterima. Luar Iya. biasa. Jadi berawal dari iseng-iseng ya, kayak iseng-iseng. Iya dong ya. Dan tuh teman-teman juga kalau ngajuin PKM jangan minder dengan judulnya. Kalau mikir ini kayaknya judulnya nggak masuk akal deh buat dia. Coba aja. Kamu nggak bakal tahu jawabannya kalau kamu nggak pernah
nyobain ya. Jadi semakin tidak masuk akal, tulis saja. Iya, semakin kalau PKM itu kalau kita lihat judul-judul pemenangnya itu yang dapat insentif maupun yang lolos pendanaan itu kadang judulnya absurd gitu. Kita nggak pernah mikirin, oh ternyata ini bisa, ini bisa. Tapi orang lain ternyata memikirkan bahwa ini tuh bisa. Oke. Nah ya, pokoknya coba aja dulu. Berarti Bapak Edi dulu ini sewaktu masih kuliah mungkin pernah ngikut PKM juga ya Pak ya? Pernah dong, pastinya pernah. Oke, Iya. cerita dulu dong. Waduh. Harus diceritakan. Oke, jadi dulu waktu saya kuliah itu tahun berapa ya? 2018 deh kalau nggak salah. 2018. Jadi di kampus saya dulu tempat saya kuliah itu salah satu syarat untuk bisa wisuda itu kita harus ikut PKM. Oke. Nah, jadi yang di PKM kan itu judul tugas akhirnya kemarin. Saya daftarkan lah. Kebetulan Bu Amel ya. Kalau Bu Amel waktu kuliah dulu tuh tipenya tipe mahasiswa yang sukanya datang kuliah rapat atau datang kuliah pulang atau datang kuliah belajar terus pulang. Campur sih kalau saya. Yang jelas jangan langsung pulang. Kalau saya tipenya itu tipe organisator dulunya saya. Nah, karena saya orang organisator, saya kan males buat ini ngapain sih ikut-ikut lomba, ngapain sih? Capek gitu kan. Nah, tapi karena kewajiban mahasiswa biar bisa wisuda kan istilahnya, kita bikin. Nah, akhirnya saya bikin. Dan kalau kita orang organisator kan kalau kerja paling pasti mikirnya suka nggak suka harus tuntas ini kan, harus total gitu. Akhirnya bikin proposalnya totalitas. Jadi kebetulan karena totalitas yang tinggi dibimbing sama dosen yang juga totalitasnya tinggi. Kemarin itu kita juara 1 nasional. Iya dong. Ternyata ya Bapak juara 1. Nah, mungkin karena dari situ akhirnya sekarang ketika saya jadi dosen, saya juga pengen lihat mahasiswa saya itu juara 1 juga. Nah, akhirnya kemarin kebetulan 2 judul yang kita ajukan itu lolos pendanaan dia. Dan itu Bapak Edi sendiri yang membimbing? Iya. Karena PKM dosen pembimbingnya 1 ya, enggak 2. Enggak 2 ya? Ya tunggal. Oke, dan akhirnya juara ya? Juara dari... Enggak juara. Oh juara, insentif, dapat insentif. Okay. Karena kita main yang di bidang insentif bukan yang pendanaan. Kalau pendanaan dia ada juaranya. Pendanaan ada juaranya. Kita nggak ngambil itu. Nggak mau ambil itu Pak, coba-coba. Kemarin mau nyoba ngambil itu, cuma karena mahasiswa kita kan kemarin dadakan juga. Ada yang mau praktek industri, ada yang udah tugas akhir. Nah saya mikirnya kayaknya ini timbang ngerepotin mahasiswa, kita mainnya main aman. Tapi di tahun depan 2024 kita bakal nyoba main di semua bidangnya, kita mainin nanti. Oke, luar biasa. Saya menunggu loh Pak ya. Hasil-hasil dari segala kreativitas mahasiswanya Bapak ini. Saya juga nungguin ini. Oke Pak, berarti kan sudah ada nih ya Pak ya, 2024 masuk 5 bidang. Terobos lah, diterobos. Nah, kira-kira ini sulit nggak sih Pak jadi mahasiswa yang di lain sisi tuh ngerjain PKM, ngerjain tugas kuliah, mana mau praktek industri? Sulit gak sih Pak? Apalagi kan zamannya Bapak ya dengan anak sekarang tuh beda tentunya. Kita nggak bisa bohong ya, kita nggak bisa bohong bahwa pasti susah. Karena saya pun kemarin ngalamin juga gimana membagi waktu itu susahnya antara organisasi, kuliah, kehidupan pribadi, kompetisi dan sebagainya. Nah itu disinilah mahasiswa itu kita lihat bagaimana dia mampu melakukan manajemen waktunya. Nah karena kan kalau jadi mahasiswa kan, kalau umpamanya mahasiswa teknik nih, ketika daftar kerja atau ngelamar kerja kan ya nggak cuma tekniknya aja yang diperhatiin, tapi kan gimana dia bisa manajemen dirinya, interaksi dengan orang lain. Nah itu yang akan dinilai juga oleh HR nantinya ketika wawancara. Nah makanya melalui kegiatan PKM ini saya rasa sangat-sangat berguna buat mahasiswa, karena di PKM ini mahasiswa dapat banyak hal. Yang pertama ya ilmunya pasti dapat. Kemudian yang kedua manajemen waktu. Nah karena pasti kan dia mikirin kan, oh saya hari ini baginya pagi kuliah, siang ini terus kapan ngerjain PKM-nya gitu kan. Nah kemudian yang ketiga yang paling penting itu skill sosialnya. Nah makanya PKM ini harus kelompokan dan anggotanya itu lintas angkatan. Dan kalau bisa juga lintas jurusan nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa lintas jurusan ya? Karena tim kemarin yang saya bimbing itu mereka lintas jurusan. Jadi dari mekatronika kita gabung dengan jurusan perawatan perbaikan mesin. Makanya bisa dapat 2 bidangnya itu. Karena kan agak aneh ya kalau kita ngajuin judul permesinan tapi orangnya orang meka. Nah, atau kalau kita ngajuin judul mekatronika tapi orangnya orang mesin. Nah jadi kita
gabung akhirnya buat nunjukin ke jurinya bahwa oh ini kolaborasinya kuat ini. Apa sih Pak tujuannya Bapak sebenarnya? Kenapa hanya mengambil mesin sama meka aja? Nggak gabung tuh Pak sama yang prodi-prodi lain? Atau nanti itu mungkin next ada project nih Pak, bakalan digabung semua jurusan dalam satu kelompok PKM? Nah ini juga ya, kenapa kita kemarin sangat berhati-hati memilih komposisi timnya. Karena kalau jurinya pasti akan menilai itu judulnya ini yang mengerjakan siapa. Oke. Nah kan nggak masuk akal kalau kita bikin judul tentang misalnya ya perawatan mesin motor gitu kan. Tapi di dalam timnya ada orang perhotelan. Oke. Nah pasti kan jurinya mikir lah ini ngapain ada perhotelan di sini. Lagi masak Pak. Iya. Atau kalau kita bikin judul pengembangan inovasi masakan apa gitu. Tiba-tiba di dalam ada orang listrik lah kan. Pasti jurinya mikir, lah ini listrik ngapain ada di Jagain sini. lampunya Pak biar gak mati. Jadi salah satu kiat untuk lolos itu juga ya kita perlu perhatikan komposisi timnya sebenarnya. Oke, berarti sudah ada sebagian dari yang Bapak jelasin ya, komposisi timnya itu harus seperti apa, terus penilaian dari sananya itu seperti apa. Nah kira-kira nih Pak, ada nggak sih Pak yang Bapak belum spill nih buat teman-teman semuanya? Ada beberapa hal yang masih kami rahasiakan. Kita nggak bisa spill di sini. Nanti kita di kampus akan ngadain coaching sebenarnya. Coaching buat mahasiswa dan dosen. Bagaimana sih kiat-kiat untuk kita bisa lolos PKM. Nah itu. Nanti pematerinya ada Bu Ismi, Ibu Isminarti, Bu Wadir kita. Itu akan mengisi di bidang yang 5 bidang. Karena kebetulan Bu Ismi itu reviewer untuk bidang-bidang itu. Nah nanti saya akan bantu nge-backup Bu Ismi untuk bidang yang insentif nantinya. Berarti Bapak ini spesialis insentif ya? Bisa dibilang kayak gitu ya. Kita harus siap lah demi Poltek, kita harus siap. Demi Poltek ya, jembatan emas menuju masa depan ya. Oke. Luar biasa loh ini teman-teman semuanya. Selain dosennya masih muda, wah otaknya juga encer. Nah spesialis insentif lagi. Iya, pokoknya kalau masalah insentif kita harus semangat ini. Harus semangat. Tahun depan lagi sudah mulai insentif-insentifan. Dan itu untuk teman-teman mahasiswa, kalau udah punya ide, udah punya usulan mau buat apa, mungkin bisa menghubungi saya atau menghubungi Ibu Vero di perpajakan. Itu sudah bisa ngomong, Pak, Bu, saya punya judul ini, bisa nggak kami dibantu, dibimbing gitu. Itu kami siap. Kami sekarang menunggu ini karena kalau nggak salah itu pembukaan PKM untuk tahun depan 2024 itu di kisaran bulan Mei Juni kayaknya kalau nggak salah. Jadi masih ada waktu sekitar 5 bulan 6 bulan. Iya. Tetapi jangan nunggu sampai pembukaannya karena pembukaannya itu kadang semisal dia buka tanggal 1 Juni misalnya, itu tutupnya kadang tanggal 7 Juni, tanggal 10 Juni. Jadi waktu bukanya itu sangat sebentar, sedangkan yang harus disiapkan kan banyak. Jadi sebaiknya itu disiapkan dari sekarang. Kita punya waktu yang panjang, dibuat proposal atau tulisannya yang matang. Nanti ketika pembukaannya buka, kita langsung masuk. Nah, teman-teman ini pasti pada penasaran tips dan trik sebelum memasuki PKM. Ya, itu nanti kita dibahas di coaching di kampus aja. Nanti ada sesi sendirinya nanti. Nggak bisa dibahas di sini ya teman-teman. Iya dong. Tentunya yang teman-teman Poltek Bos nih yang penasaran, gimana sih tips dan triknya ini dari Pak Edi? Kok nggak di-spill di podcast kita hari ini? Iya, nanti tunggu. Coachingnya offline. Kalau offline pasti lebih intens ya. Kalau punya pertanyaan langsung tanyakan. Kami akan langsung bantu buat ngejawab nantinya. Dan ini diikuti oleh seluruh mahasiswa. Siswa aktif Politeknik Boswa. Jadi gimana nih Pak? Misalnya nih ya, saya sementara ngikut program praktikum industri PPI. Iya. Tapi saya kepengen PKM juga nih. Bisa nggak Pak? Boleh-boleh saja karena peraturan dari kementerian untuk pelaksanaan PKM, mereka hanya membatasi dia mahasiswa aktif. Tidak ada narasi yang mengatakan bahwa mahasiswa magang atau yang sedang magang tidak boleh ikut PKM, itu tidak ada. Jadi ikut saja. Tapi saran saya sih kalau dia lagi sibuk PPI, praktek industri, jangan jadi ketua deh, mending jadi anggota. Agak lebih mudah ya. Karena takutnya kalau dia jadi ketua ada keperluan administrasi segala macam kan susah. Dia lagi di industri, sedangkan keperluan administrasi kan diselesaikan di kampus semuanya. Nah, pertanyaan terakhir saya nih. Iya. Bukan pertanyaan terakhir sih, double ya. Bagaimana perasaan dan harapan Bapak Edi ke depannya untuk mahasiswa-mahasiswa aktif yang akan mengikuti PKM di tahun 2024? Oke, jadi harapan saya sih kalau mahasiswa itu tolong lebih
antusias ya, lebih antusias kalau ada kegiatan-kegiatan kayak gini, PKM atau MBKM juga ada, itu semangat antusias karena teman-teman mahasiswa nggak boleh lupa bahwa mereka punya syarat kelulusan ya, harus punya poin SKKM kalau nggak salah 150 atau 180 gitu, harus mereka penuhi. Nah itu tolong jadikan motivasi lah. Seenggaknya kalau kamu nggak terlalu minat PKM, kamu lagi males, lagi capek, ingat lagi bahwa oh ini poin SKKM saya masih kurang nih, kalau nggak terpenuhi saya nggak bisa wisuda. Jadi itu jadikanlah sebagai motivasi. Seperti saya kemarin waktu masih kuliah itu kan, saya sebenarnya nggak mau PKM, tapi motivasinya kan kalau nggak PKM nggak wisuda nih, jadi harus ikut. Akhirnya iseng-iseng ikut lah, juara 1 jadinya. Bagaimana kalau nggak iseng ya teman-teman ya? Gimana kalau diseriusin? Bisa-bisa di atas juara 1 ini sepertinya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Iya, terima Bapak kasih Edi banyak. sudah berbagi tips dan trik, bahkan sudah spill nih terkait PKM-PKM-nya serta bulan-bulannya nanti. Iya, dan jangan lupa ya buat teman-teman yang di kampus, nanti tunggu coaching kliniknya ya. Kita akan seru-seruan di sana, kita belajar bareng gimana buat kita akan menjuarai lah PKM tahun depannya. Pokoknya 5 bidang dan 2 bidang. Iya, kita harus sapu bersih nanti. Sapu bersih. Oke, kami dari tim sapu bersih gas seluruhnya. Kita gas pokoknya. Gas ya. Oke, terima kasih Iya, Bapak thank Edi. you, Jangan thank you. bosan-bosan mampir di Enggak podcast dong. Poltek Bos. Ini udah kedua kali saya di sini ya. Udah Kedua kali. Jadi teman-teman udah pada kenal nih. Iya, Jadi nggak usah saya pastinya. jelasin lagi. Bapak dosen muda ini siapa? Iya dong. Oke, terima kasih sekali Iya, lagi thank you, Bapak thank Edi. you. Oke teman-teman, jangan lupa selalu semangat apapun dalam kondisi apapun. Ingat, Poltek Bos adalah salah satu tempat kamu jadi jembatan menuju masa depan. Ya. Oke, saya dan Amelia pamit undur diri. Sekian dan terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.